Kunaon? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Amin. Mantap. Kelihatan di Jawa Barat, Pak. Jadi pertama kami terima kasih, Pak, atas kehadirannya. Dari teman-teman dari Komisi 6 DPR Republik Indonesia yang saya hormati pimpinan Komisi 6 DPR Republik Indonesia, Bapak dan Ibu para anggota Komisi 6 DPR Republik Indonesia, dan juga para pimpinan para anggota DPRD Provinsi Jawa Barat serta para bupati dan wali kota yang mewakili dalam hal ini sudah hadir Bapak Wali Kota Sukabumi, kemudian Wakil Wali Kota Bandung, Wakil Bupati Bandung, kemudian Wakil Bupati Sukabumi, Wakil Wali Kota Banjar, dan juga Wakil Bupati Pangandaran yang paling muda, dan DPR Republik Indonesia yang berbahagia. Panjat puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersilaturahim pada hari ini pada kesempatan yang berbahagia ini dalam rangka kunjungan kerja Komisi 6 DPR Republik Indonesia reses masa persidangan 3 tahun sidang 2016-2017 ke Provinsi Jawa Barat. Dengan itu atas nama pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat saya mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat pimpinan dan Bapak Ibu para anggota Komisi 6 DPR Republik Indonesia di Gedung Sate. Belum diubah jadi gedung sosis belum. Ini bangunan heritage yang tahun 1920 sudah dibangun dalam perencanaan pemindahan ibu kota pemerintah Hindia Belanda ke Bandung. Dan ini sekarang berfungsi sebagai pusat pemerintahan daerah Provinsi Jawa Barat. Gubernur juga di sini. Nah, pada kesempatan yang pagi ini, perkenankan kami melaporkan beberapa hal terkait dengan kinerja perekonomian Provinsi Jawa Barat tahun 2016. Jadi berdasarkan berita resmi statistik BPS Provinsi Jawa Barat, perekonomian Jawa Barat tahun 2016 yang diukur berdasarkan produk domestik bruto atau PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 1.652,59 triliun rupiah.
PDB dan PDRB per kapita 34,88 juta rupiah. Jadi ekonomi Jawa Barat tahun 2016 tumbuh 5,67%, jadi meningkat dibandingkan tahun 2015 yang 5,04%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 14,27%. Dan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 5,60%. Ekonomi Jawa Barat triwulan 4 2016 bila dibandingkan triwulan 4 2012 year on year tumbuh sebesar 5,40%. Ini meningkat bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,23%. 2016 mengalami kontraksi minus 0,98% bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Dari sisi produksi, hal ini disebabkan oleh efek musiman pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mengalami perlambatan sebesar minus 29,7%. Sedangkan dari sisi pengeluaran disebabkan oleh komponen perubahan inventory dengan kontraksi 5,94%. Hadirin yang saya hormati, selain pertumbuhan ekonomi yang cukup baik tahun 2016, Jawa Barat juga berhasil dalam pengendalian inflasi. Jadi dari hasil pendataan harga yang meliputi 7 kota pantauan IHK gabungan di Jawa Barat tercatat pada Januari 2017 mengalami inflasi 0,77%, 125,52 pada Januari 2017. Dengan demikian, laju inflasi tahun kalender year to date, year on year Januari 2017 terhadap Januari 2016 tercatat 2,94%. 11,405 triliun rupiah, meningkat 7,931 triliun rupiah pada periode yang sama. Realisasi investasi tersebut terdiri dari 60,330 triliun rupiah PMA, kemudian 22,260 triliun rupiah PMDN wajib LKPM, serta 28,815 triliun rupiah PMDN non LKPM, meningkat 1.960 proyek dari tahun 2015. 5 sektor usaha dengan realisasi investasi PMA dan PMDN terbesar yaitu sektor perdagangan dan reparasi, sektor industri kendaraan bermotor dan alat transportasi, dan sektor perumahan yang nanti kita namakan menjadi Twin Metropolitan. 1.000 wirausaha baru di Jawa Barat sampai tahun 2018, kurang lebih sekitar 20.000 setiap tahunnya. Selain itu kami juga memiliki program unggulan, yaitu kredit Cinta Rakyat dari APBD Provinsi Jawa Barat yang telah kami gulirkan sejak tahun 93%, yaitu dari semula 26,806 triliun rupiah lebih menjadi 30,540 triliun rupiah lebih. Jadi secara total tahun penganggaran tahun 2017 belanja daerah mencapai 32,429 triliun rupiah. Pengangguran sampai hari ini 1,79 juta orang atau 8,72% dari jumlah angkatan kerja 20,58 juta orang atau 9,57%, dan ketimpangan ekonomi tingkat sedang dengan Gini rasio 0,42%. Untuk itu, kami tentu mengharapkan adanya dukungan yang lebih kuat dari Bapak dan Ibu sekalian, yang terhormat pimpinan dan para anggota Komisi 6 DPR Republik Indonesia, agar Jawa Barat dapat lebih akseleratif dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Sampurasun. Jadi di ruangan ini saya terkenang 10 tahun yang lalu ketika menjadi Kapolda Jawa Barat. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur
Provinsi Jawa Barat, para anggota DPRD, para bupati, wali kota atau yang mewakili, para pejabat Pemda, kepala dinas, kepala BKPMD, kepala Kadinda Jawa Barat, para pendamping mitra kerja Komisi 6 DPR RI, dan bapak-bapak ibu sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa hadir di ruangan ini dalam rangka kunjungan kerja Komisi 6 DPR RI masa sidang 3, yang dalam hal ini untuk dimaklumi bahwa sejak kemarin kita hadir di daerah Jawa Barat, mulai dari kawasan industri M 2100, lalu ke Peruri, dan dilanjutkan ke Hubung Hujan. Banyak sekali kemajuan-kemajuan di Jawa Barat yang seperti tadi disampaikan oleh Wakil Gubernur, dan terima kasih Bapak Wagub jawaban pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat atas pertanyaan tim Komisi 6 DPR RI yang membidangi perdagangan, perindustrian, koperasi, dan UKM BUMN, investasi, sudah kami terima. Tapi nanti mungkin teman-teman dari Komisi 6 akan lebih memperdalam beberapa pertanyaan dari penjelasan Bapak Wakil Gubernur, dengan harapan bahwa sekali lagi kehadiran Komisi 6 ke Jawa Barat untuk lebih dapat informasi langsung dari pemerintah daerah terhadap hal-hal yang kira-kira perlu dibicarakan pada tingkat pusat, khususnya dalam konteks kementerian yang bermitra dengan Komisi 6, baik itu menyangkut masalah perdagangan, koperasi, industri, dan BUMN. Jadi walaupun tadi Wakil Gubernur sudah menyampaikan begitu lengkap dan melaporkan WTP dan perolehan kelas A, tepuk tangan dong semua untuk Bapak. Tapi tidak ada salahnya nanti para anggota Dewan mempertanyakan langsung juga hal-hal yang teknis. Dan lanjutkan, kami hadir di sini berlima, mungkin nanti akan ada yang menyusul. Memang jumlahnya tidak banyak, tetapi kita memang membagi, ada yang ke NTT, ada yang ke Sumbaksel, dan beberapa kegiatan-kegiatan dari masing-masing partai. Oleh karena itu, supaya bisa mendengarkan suara yang empuk dari anggota DPR dan tahu persis nama dapilnya di mana, kami persilakan mulai dari sebelah kiri saya yang paling ujung untuk memperkenalkan diri. Silakan, Pak Hero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Khalilur Rahman dari fraksi PKB, Dapil 11 Jawa Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Melani Lamina Sohali dari fraksi Partai Demokrat daerah pemilihan DKI 2 meliputi Jakarta Pusat, Selatan, dan Luar Negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut. Terima kasih, Pak. Nama saya Hardi Susilo. Kalau Pak Adam boleh nostalgia, saya mau izin bilang nostalgia, Pak. Saya anggota DPRD Provinsi Jawa Barat cuman 4 periode, Pak. Dari tahun 77 sampai 97. Setelah itu saya ke pusat dan sekarang baru 5 periode di pusat. Tapi saya di Komisi 6 ini baru 1 hari. Karena politik itu tidak bilang. Saya kira saya dari partai politik.
Rumah saya menurut KPU masih di Bandung, Pak. Tapi dapil saya Jawa Timur 3. Mungkin karena pindah ke Jawa Timur bisa 5 kali. Kalau boleh saya izinkan, saya menambahkan sedikit, Pak. Pak Ahok, sungguh saya lama di Jakarta, saya nggak boleh pilih, Pak. 2015 nanti saya pilih, Pak. Dan mungkin yang di depan saya ini yang saya pilih. Karena apa, saudara? Putrinya Pak Deddy ini satu sekolah dengan putri saya. Jadi buat saya, menurut anak saya wajib hukum. Saya dan keluarga, Pak. Kalau orang Jakarta bilang maksud lo. Mohon maaf, sedikit tetapi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Wahid dari fraksi Partai Gerindra, Dapil 2 Jawa Tengah, Demak Kudus Jepara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Dan saya perlu memperkenalkan diri juga dong. Nama saya Adang Darajatun, daerah pemilihan Jakarta dari Partai Keadilan Sejahtera. Kalau nggak salah partainya gubernur. Jadi Bapak Ibu sekalian, walaupun suasananya santai, tapi bagaimanapun juga kehadiran kita memerlukan suatu hal-hal yang mendasar. Banyak sekali proyek-proyek BUMN dan sebagainya di Jawa Barat yang kita ingin sinkronkan. Sebagai salah satu contoh misalnya, kemarin pada saat kita ke daerah industri, itu jelas masalah-masalah yang berhubungan dengan BKPM pada tingkat pusat 3 jam. Tetapi dalam proses pelaksanaannya di wilayah masih tersendat-sendat, tapi mungkin kita bisa mendapatkan masukan. Ini sebagai salah satu contoh. Sekarang dari kanan saya mulai. Silakan dari ujung kanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Wakil Gubernur sudah menyampaikan ada beberapa paparan sampaikan pada beliau. Yang terkait pertama kaitannya dengan porsinya di Komisi 6, yaitu menyangkut masalah industri. Saya lihat ini kan Bandung ini kan terkenal dengan garment, ya, karena sampai di tempat saya itu ada istilah di ini Pak, di pasar, kalau di tempat saya itu di Jepara ini dan Kudus itu mengambil bahan garment dari Bandung dan juga dari pasar apa yang ada di Cirebon itu yang Pak itu. Gubuk ya. Saya ingin menanyakan terkait dengan Safta, ya. Safta ini dengan adanya banjirnya produk-produk Cina yang terkait dengan produknya cukup lumayan bagus, modelnya sudah menyamai kita, ya, produk-produk kita ini. Sejauh mana pengaruh dari industri di garment yang ada di Jawa Barat, terutama di Bandung ini? Ya, ini juga menyangkut masalah transportasi. Bagaimana ceritanya begitu Pak? Data yang di sini masih Cilamaya. Tiba-tiba Pak Yusuf Kala pindahkan ke Subang, ke Patimban. Jadi, apa pemerintah Provinsi Jawa Barat itu senang karena di sana bupatinya ditangkap, lalu wakil bupatinya teman saya disoksi, gitu kira-kira begitu. Kerjanya untuk Big Data Center, kemudian dengan prosesi tadi, tetapi juga tentunya apalagi sekarang keadaan yang hujan terus-menerus dan tentunya sampah yang dihasilkan juga banyak. Yang saya tahu Bandung menghasilkan sampah 1.500 ton, tapi baru bisa ditanggulangi kalau nggak salah 1.100 ton. Nah, dan adanya bank sampah yang juga kerjasama dengan PLN
dalam CSA-nya itu rencananya bayar listrik dari sampah itu. Bagaimana dorongan pemerintah terhadap pengusaha. Nah, yang ingin saya tanya, kira-kira seberapa besar perhatian dari pemerintah provinsi terhadap pengusaha mikro? Mau menjual tanahnya, maka APBN tahun ini nggak bisa kita pakai. Sekarang alhamdulillah selesai. Kemudian juga bandaranya sedang berlanjut Pak dibangun. Ya kemarin ya, bandaranya ini BUMD kita dengan pihak swasta. Kalau runway dan air navigation-nya itu dari pemerintah pusatnya. Ini baru sekali ini Pak. Memang di negeri ini pemerintah daerah membangun bandara internasional. Kalau di tempat lain, bandara internasional dibantu oleh pemerintah langsung dengan APBN. Ini luar biasanya memang Jawa Barat ini, Pak. Karena memang ini agak sedikit muskil. Ini luar biasa, 47 juta penduduk di Jawa Barat. Nggak ada bandara. Nggak ada pelabuhan. Sehingga ekspor industri manufaktur via Tanjung Priok yang kantor pusatnya di Jakarta diuntungkan. Dana perimbangan semua ke Jakarta. Kita hanya dapat limbah dan migrasi. Itulah sebabnya berkaitan dengan generasi yang tadi Bapak tanyakan. Dan kalau dihentikan sementara dipindahkan pipa-pipa tadi membutuhkan waktu 6 bulan minimal. Nah, opportunity loss-nya sudah dihitung. 6 bulan tadi 331 triliun katanya. Nah, yang aneh tadi orang Malaysia datang ke Bandung belanja di pasar baru, yang dibelanja, yang dibeli adalah produk Cina juga banyak. Memang kami juga merasa Pak di Bandung ini ada sesuatu yang aneh Pak. Bukan hanya barang Cina Pak, barang-barang yang gak laku di Tanah Abang ketika dibawa ke Bandung, di Bandung laku Pak. Aneh gitu. Pakaian-pakaian yang ada di Tanah Abang itu yang nggak laku di Bandung, laku Pak di Bandung Pak. Ya? Bukan Pak. Barang-barang yang ada di pasar di mana di Tanah Abang tuh, ketika nggak laku di sana Pak, dibawa ke Bandung laku juga. Ini mungkin ada daya tarik Pak, daya tariknya tadi kulinernya tadi Pak. Ya orang mau datang ke Bandung karena tujuannya mau makan, mau kuliner, tapi akhirnya belanja mereka Pak. Itu kan lotek gitu. Kemudian saya ingin menyampaikan sedikit tentang pengelolaan sampah di Kota Bandung. Memang di Bandung ini kita punya produk sampah dari masyarakat itu 1.500 ton per hari. Yang terangkut, yang terselesai ke Sarimukti, saya juga itu adalah TPA regional yang sama-sama dengan Pak Bagus juga dengan Provinsi Jawa Barat juga. Itu 1.100 ya. Sehingga ada 400 kintal, 400 kilo ya, 4 kintal yang belum teratasi. Kita mencoba untuk mengatasi sampah ini. Alhamdulillah kita Bandung termasuk 7 kota kabupaten yang mendapatkan sebagai percontohan hubungan PLTSA oleh kebijakan Perpres, ya, kebijakan Presiden itu. Namun memang sampai hari ini ternyata Perpres tentang PLTSA 7 kota dibatalkan juga oleh MA karena urusannya masalah Pak Presiden inginnya langsung, tapi harus ditender juga. Ini persoalannya. Nah, sampai hari ini masih terkendala Pak itu. Ya, sampai hari ini masih terkendala, ya, belum terlaksana dengan baik. Untuk itulah maka kami juga tetap berupaya juga di samping kita terus berupaya menyelesaikan kendala-kendala tentang apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Republik Indonesia kepada kita, yaitu 7 kota ini. Kita juga tetap mendorong kepada Provinsi Jawa Barat tentang penanganan sampah regional yang di Teluk Nangka. Memang Teluk Nangka ini sudah ada di daerah Nagrek, arah ke Tasik, ke Garut. Di sana sudah ada pembangunan yang dibatasi oleh Provinsi Jawa Barat juga, provinsi dalam hal regional juga.
kita siapkan dilakukan. Jadi kalau untuk sampah di Kota Bandung khususnya dan Bandung Raya barangkali, insya Allah dengan konsep penanganan sampah regional ini yang diperoleh oleh Provinsi Jawa Barat, ini insya Allah mudah-mudahan tidak ada masalah. Selain itu juga kami Kota Bandung dengan regulasi Kota Bandung, ya, alhamdulillah sekarang seperti yang Ibu Menkes sampaikan, itu namanya Bu, yang kemarin bank sampah itu namanya Hijau Lestari Bu, sebuah LSM lingkungan Hijau Lestari. Ya. Ada 130-an, 124 titik bank sampah Kota Bandung yang sudah melakukan bank sampah ini, alhamdulillah kemarin sudah diresmikan dari sama dengan PLN, dan bahkan hanya PLN, Bank Jawa juga akan memberikan CSR-nya kepada mereka, kepada Lestari. Dan betul Bu, betul kemarin yang meresmikan juga saya kemarin dengan PLN itu kerjasamanya. Sekarang memang mereka luar biasa, sudah punya banyak, ada 130-an yang aktif. Kalau dengan yang belum aktif, benar itu belum aktif, itu masih 250 titik bank sampah Kota Bandung. Namun ternyata memang ini juga Bu, perlu kesabaran kita ya sebagai pemerintah barangkali. Seingat saya Bu, 134 titik bank sampah di Lestari ini, itu sudah saya bangun kesadaran mereka. LSM ini sejak saya masih sekitar tahun 2009 Bu. Saya masih di Dewan dulu, itulah saya ajak mereka, dan alhamdulillah sekarang sebenarnya sudah bisa seperti itu hasilnya Bu gitu ya. Jadi prinsipnya memang kita terus mendorong juga masyarakat untuk melakukan penanganan sampah ini dari hulu, yang dari rumah masing-masing. Di samping itu juga kita terus membuat program-program juga, program bioregister penanganan sampah skala warga di tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, di tingkat RW juga. Sekarang insya Allah sedang disiapkan untuk tingkat RT. Jadi sekarang RT ini yang kecil-kecil Bu, ya, segera. Itu juga mudah-mudahan dengan adanya program bioregister tingkat RT, tingkat warga, mudah-mudahan ini juga bisa menyelesaikan masalah sampah ke depan. Itu mungkin Pak Bu, terima kasih. Ya. Oh ya, ini Pak Yadin. Jadi tentang Iya sebenarnya Pak Bu. ya. Jadi Pak Wakil Gubernur sekali lagi dan seluruh hadirin, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas informasinya. Dan saya dengar setelah ini kita makan siang di sini Pak. Nah, jadi mungkin sembari makan siang kalau masih ada yang ingin berdiskusi, memberikan masukan, kita bisa sambil memberikan masukan. Dan apabila ada masalah-masalah prinsip yang perlu diperjuangkan di Komisi 6, tolong bisa disampaikan ke Sekretariat Komisi 6 hal-hal yang berhubungan pengembangan atau kemajuan Provinsi Jawa Barat. Dan terakhir, terima kasih Wagub atas penerimaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita tutup. Silakan menikmati makan siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan siap dulu. Masih Pak? Waduh. Aku yang sorry. Yuk.